Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga baik, sehat selalu. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini saya kembali lagi membuatkan video buat teman-teman yang sudah menanti-nanti, sudah menunggu-nunggu. Ada banyak teman-teman yang sudah chat ke WA saya juga. Kapan Mas Damar bikin video lagi? Saya tunggu dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan mereka semuanya tidak bohong. Mudah-mudahan mereka semuanya tidak hanya menyenangkan hati saya. Mudah-mudahan mereka semuanya jujur kepada saya. Apa coba? Oke, apapun itu, yang jelas saya memang wajib dan bertugas karena ini adalah sebagian dari tugas jiwa saya. Oke, kapan-kapan kita ngobrol masalah tugas jiwa ya teman-teman, karena itu menarik sekali. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini, Tuhan menciptakan kita segala macam, kita memiliki tugas jiwa apa ya, sehingga teman-teman nanti harus memahami perjalanan hidup ini bisa menjadi berarti karena tugas jiwanya sudah diketahui. Yang setuju silahkan komentar. Kalau komentarnya banyak, saya akan bikinkan videonya, insya Allah seperti itu. Tapi kalau komentarnya di bawah 10 untuk masalah tugas jiwa ini, ya berarti saya nggak bikinin. Tantangan buat kamu, challenge buat kamu. Apa coba? Oke, tapi yang jelas sekali lagi ini adalah tugas jiwa saya, jadi saya harus bikin video, diminta ataupun tidak diminta, saya tetap harus bikin video. Muncul ide apa, saya buatkan. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat judul atau tema dengan judul yang sebenarnya dia pikirkan tentangmu, yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu. Apa sih sebetulnya? Dan saya di sini akan membantu teman-teman untuk menjawab rasa penasaran kamu terhadap dia. Kira-kira apa sih yang selama ini dia pikirkan tentang kamu? Apakah dia memikirkan kamu? Sedetil apa dia memikirkanmu? Sedalam apa dia memikirkanmu? Dan sebagainya, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pilihan kartu buat teman-teman. Jadi ada 3 pile di sini, ya. Ada cincin berwarna hitam, merah, dan kuning. Hitam, merah, kuning. Kuning, merah, hitam. Silahkan pilih salah satu. Tapi jangan lupa juga, sebelum memilih salah satu, video ini bersifat general ya teman-teman, artinya tidak akan semuanya resonate karena saya menarik banyak energi, saya menarik secara kolektif dari seluruh teman-teman yang nonton video ini. Jadi tidak akan semuanya resonate, dan ini nanti masing-masing file tentunya berbeda isinya. Ada 5 kartu dan isinya pasti berbeda-beda lah ya, mungkin walaupun ada kesamaan-kesamaan sedikit. Terus video ini juga bersifat timeless ya, jadi kapanpun berlaku. Jadi kamu nonton sekarang ya berlaku, kamu nontonnya entah kapan juga berlaku. Terus energi bisa kebolak-balik. Kamu milih nomor 1, bisa jadi yang cocok malah justru nomor 2 atau 3. Sebaliknya juga demikian, kamu pilih nomor 2 yang cocok malah nomor 1 atau nomor 3. Dan sebaliknya seperti itu. Oke, it's okay kalau misalnya terbalik-balik, nggak apa-apa. Bagaimanapun kamu sudah terkoneksi dengan saya, dengan energi ini, karena kamu sudah nonton, itu artinya sudah ada connection. Energi secara alam semesta sudah terkoneksi. Baik, teman-teman, saya berikan waktu buat kamu untuk memilih salah satu file. Kita latihan intuisi, kamu juga latihan intuisi. Kira-kira file mana yang membuat kamu tertarik, atau kamu tertarik kepada file yang mana? Cincin berwarna hitam, merah, atau kuning? Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah selesai. Kita geser ke atas. Kita baca sekarang yang pertama adalah cincin berwarna hitam, ya. Cincin berwarna hitam ini ada di file pertama. 2, 3, 4, 5. Cincinnya tidak pernah saya pakai lagi sekarang. Nanti akan saya enggak. Ya cuman buat ini aja sih, buat seru-seruan aja, buat main, buat file-file gitu ya. Jadi biar ada pilihan warna gitu loh. Nanti kalau ada yang lain ya bolehlah yang lain. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal baca kartu atau file pertama. Ya, file pertama inilah isinya. Ada Knight of Wands, ada The Devil, ada Four of Cups, ada King of Pentacles, dan terakhir adalah The Hangman. Kamu yang pilih file pertama, pertanyaan pertama yang paling sederhana, yang paling mendasar adalah kira-kira dari file ini dia memikirkan kamu atau tidak? Atau mungkin kamu bertanya, dia mikirin aku nggak sih Mas Damar gitu ya? Oke, saya jawab.
Karena ini sebagai clue dan kunci dasar pertama bahwa dia atau kamu yang memilih file ini, kamu fokuskan ke dia, ya, atau kepada orang yang kamu fokuskan bahwa jawabannya adalah dia memikirkan kamu juga. Dia memikirkan kamu juga. Karena apa? Sebenarnya dia memikirkan kamu, tapi sekarang ini dia belum bisa fokus memikirkan kamu 100% atau paling tidak 50% ke atas deh. Belum. Loh, artinya kenapa Mas Damar kalau misalnya 50%, belum 50% ke atas? Iya. Dia baru di bawah 50%, ya. Sebenarnya dia sudah memikirkan kamu. Bahkan di sini ada energi bahwa dia tuh sebenarnya kepengen komunikasi lebih lanjut dengan kamu. Dia kepengen komunikasi lebih detail lagi dengan kamu. Dia kepengen mengenal kamu lebih jauh dan sebagainya. Ada keinginan itu. Jadi buat teman-teman yang barusan ketemu dengan seseorang, baru kenal dan sebagainya, ini jawaban yang mungkin bisa membantu kamu. Tetapi buat kamu yang mungkin sudah lama kenal, sudah ya udah kenal lama tapi mungkin jarang berkomunikasi, tapi kamu juga ternyata energinya ketarik sama dia, ya ini bisa menjadi jawaban kamu. Jadi buat siapa saja yang sedang memfokuskan pikiran kamu kepada seseorang, jadi intinya dia kepengen lebih detail, lebih kenal lebih jauh dari sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang ternyata di sini menjadi kendala. The devil di sini berarti ada hambatan dan rintangan, halangan dan rintangan. Artinya adalah apa? Dia kepengen berkomunikasi dengan kamu lebih jauh, tetapi dia belum bisa melakukan itu karena apa? Jauh sebelum ketemu kamu, dia sempat terfokuskan perhatiannya atau hatinya itu kepada orang lain, ya. Tetapi hubungan dia saat ini bisa dibilang hubungannya toksik. Sebenarnya dia sudah tidak menginginkan hubungan tersebut, tetapi karena banyak pertimbangan, karena ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan moral dan sebagainya, dia masih belum bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Walaupun sebenarnya di sini dia hubungannya sangat-sangat toksik. Tidak hanya itu, dia bisa dibilang tersakiti juga oleh hubungan ini. Dia merasa tidak nyaman dengan hubungan ini. Dia merasa bahwa orang yang dekat dengan dia sekarang ini adalah bukan orang yang dia mau, bukan orang yang dia inginkan. Itu yang bisa saya rasakan dari kombinasi kartu di sini. Dan sekarang dia sedang memikirkan bagaimana caranya mencari waktu yang tepat, timing yang tepat untuk bisa menyelesaikan semua itu. Nah, tetapi di sini untuk mengalihkan perhatiannya agar dia tidak terlalu tidak terlalu stres, depresi dan sebagainya, maka dia mengalihkan segala sesuatunya adalah ke pekerjaan. Dia lebih fokus ke finansialnya, dia fokus kepada pekerjaannya agar dia tidak terlalu stres-stres amat. Tetapi jika kembali kepada kartu pertama, bahwa dia itu kepengen menjalin komunikasi sama kamu, lebih mengenal lebih dekat lagi sama kamu. So, apa yang harus kamu lakukan di sini? Kamu harus bersabar untuk tetap membangun komunikasi yang baik dengan dia, munculkan keyakinan-keyakinan yang membuat dia tuh yakin, trust-nya muncul, kepercayaannya muncul. Karena bagaimanapun dia juga ada trauma-trauma yang membuat dia tuh tidak mudah untuk menjalin hubungan, apalagi dengan orang baru, apalagi dengan orang yang baru dikenal, ya. Karena dia tuh sudah banyak pengalaman pahit yang dia rasakan, sehingga dia tuh berhati-hati banget untuk tidak mudah menjalin hubungan, tidak mudah untuk mengikuti perasaan-perasaan hati dia yang belum tentu benar, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kamu mesti sabar, berkomunikasilah seperti biasa, berkomunikasi, bangun komunikasi, bangun kepercayaannya, tarik perhatiannya, tarik energinya dan sebagainya. Karena sebetulnya kalau boleh dikatakan energi kalian itu sudah saling terkoneksi, sudah saling terhubung, ya, cuman memang belum terlalu kuat. Apakah bisa dikuatkan, Mas Damar? Bisa, ya, dengan komunikasi, dengan kamu terus memikirkan dia. Atau nggak usah direncanakan, kalau memang kalian sudah ada semacam tarik-menarik, ya, otomatis, ya, nggak usah dipaksa, nggak usah direncanakan, itu juga sudah merupakan koneksi yang sangat luar biasa. Cuman mungkin belum terlalu kuat, belum terlalu kenceng gitu kan ikatannya, itu nggak apa-apa. Artinya lambat laun nanti seiring waktu berjalan, kalau memang ini semuanya berkembang, alam semesta mendukung, Tuhan juga mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti bakal terjadi. Kamu bisa menjadi satu, lebih dekat lagi daripada sebelumnya. Oke, itulah kurang lebih file pertama, teman-teman. Kita akan melihat selanjutnya di file kedua. Terima kasih buat yang sudah nonton di file pertama. Tapi jangan lupa juga, bukan berarti kamu pilih file pertama terus kemudian nggak nonton yang kedua dan ketiga. Silahkan tonton sampai selesai, karena siapa tahu ternyata
koneksi kamu ada di file kedua atau ketiga. Oke? Jangan kemana-mana, kita menuju ke file kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita menuju ke file kedua dan langsung kita ambil file kedua. Batunya kita naikkan lagi dan kita buka satu persatu. Oke. Nah, ini dia file kedua. Buat teman-teman yang sudah memilih file kedua, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tetapi sekali lagi saya ingatkan juga bahwa tidak harus kamu nontonnya di file-file tertentu gitu kan, karena siapa tahu nanti kamu ada hubungannya juga dengan file yang lain gitu loh, ya kan? Jadi silahkan buat teman-teman untuk menyimak. Ini agak silau ya, agak silau. Ini adalah Ten of Swords, 10 pedang menancap di punggung seseorang. Aduh, kartunya yang pertama adalah Four of Wands, kemudian ada Five of Cups ya. Sorry teman-teman, suaranya berisik, banyak kendaraan, motor dan sebagainya karena memang ini lokasinya dekat jalan sekali, rumahnya di pinggir jalan dan saya posisi agak di depan, ruang depan. Oke, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak terganggu. Oke, sekali lagi, Four of Wands, kemudian ada Five of Cups, ada Six of Wands, ada Ten of Swords dan Ten of Pentacles. Teman-teman yang memilih file kedua, kita tanya dulu. Oke, di sini teman-teman saya melihat ada keinginan ya. Jadi kamu fokuskan pada orang yang sedang kamu pikirkan, atau pikiran kamu fokuskan kepada orang yang sedang kamu pikirkan. Jadi dia itu kepengen menikah. Nah loh, dia tuh kepengen menikah ya. Yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu, yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu, dia sudah mikirin tentang nikah loh teman-teman ya. Artinya apa? Ini menjadi suatu poin tersendiri buat kamu yang sudah punya atau menjalin hubungan dengan dia. Nih, dengerin ya, Four of Wands. Ini kan semacam apa ya? Perayaan, kegembiraan gitu kan, kegembiraan, perayaan di mana dia sudah kepengen banget menikah sama kamu gitu loh. Tetapi nggak ngerti nih, di kartu kedua kok di sini seperti ada harapan yang tidak terlalu besar, tapi ada harapan ya. Artinya kalau saya melihat di sini, dia itu punya trauma yang cukup kuat ya, antara ini dengan ini nih ya. Dua kartu ini saya melihatnya adalah dia memiliki energi, saya menangkap energi dari dua kartu ini, dia memiliki trauma yang sangat kuat. Bahkan dia pernah terkhianati, dengan luar biasa sakitnya, bahkan membuat dia tuh ibarat kata kayak seolah-olah terbunuh gitu loh, hampir mati gitu kan. Rasa sakitnya sangat luar biasa, tapi dia sepertinya masih ada harapan. Dia sedang membangun harapan-harapan untuk bisa kemudian kembali bangkit dan berjalan sama kamu sebagai orang yang dipikirkan oleh dia. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang tadi di awal, apakah dia memikirkan? Yes, dia memikirkan banget. Ya, yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu adalah satu, dia kepengen menikah, yang kedua sepertinya dia masih ada rasa takut, khawatir karena memang dia punya trauma yang cukup kuat di masa lalunya. Tapi dia sedang mencoba untuk bangkit dan hadir kepada kehidupan kamu, hadir kepadamu, ke dalam kehidupanmu. Di sini dia seperti kayak seolah-olah bakal bawa rombongan untuk datang sama kamu, semacam kayak melamar gitu ya. Seperti itu. Dan ini adalah tanda bahwa dia tuh pernah trauma hebat ya, pernah sakit hati dengan hebat. Tapi dia sekarang mencoba bangkit ya, pernah mencoba bangkit di sisa-sisa harapan-harapan yang tersisa, di sisa-sisa kekuatan yang ada. Dia mencoba bangkit dan dia mencoba untuk berusaha untuk kembali bersemangat menjalani hidup ini meskipun itu tidak mudah. Ini hampir ada energi yang sama dengan file pertama. Jadi tugas kamu sekarang di sini adalah bagaimana meyakinkan dia, memberikan semangat bagi dia untuk kemudian dia bisa bangkit dan meneruskan cita-citanya kepada kamu, gitu loh. Jadi intinya begini,
ada semacam kekhawatiran yang besar. Dan maaf ya teman-teman, kalau di sini saya melihatnya kekhawatiran besar itu juga berhubungan dengan masa lalumu, ya, berhubungan dengan cerita kehidupanmu di masa lalumu yang begitu dahsyat juga, yang begitu mengerikan juga. Karena saya tahu bahwa kamu pernah cerita tentang kehidupan kamu kepada dia, dan dia otomatis berpikir, kok gitu ya, kok begini ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, makanya saran saya teman-teman, kadang-kadang ketika kamu baru kenal dengan seseorang, atau ketika kamu mengenal seseorang dan mungkin kamu belum terlalu pasti tentang kondisi situasi hubungan kamu, saya pikir tidak ada salahnya kalau kamu tidak langsung bercerita terlalu apa adanya banget gitu loh. Saya pikir harus ada, bukan bermaksud bohong, bukan. Tetapi sembari berjalan, sembari mengakrabkan, sembari menjajaki secara mendalam, maksud saya kamu melihat karakter dia itu seperti apa, tipe dia itu seperti apa. Karena apa? Setiap orang memiliki tipe karakter yang berbeda. Ada yang dengan mudah bisa menerima masa lalu kamu, ada yang dengan gampang menerima kehidupan kamu yang sekarang maupun masa lalu kamu. Tapi ada juga yang tidak semudah itu gitu loh. Bahkan banyak laki-laki atau perempuan yang ketika mendengar masa lalu seseorang yang sedang dia dekati dengan masa lalu atau dengan kondisi masa lalu yang sangat mengerikan, horor gitu ya, masa lalunya tuh horor, itu bisa loh membuat dia tuh mikir gitu kan, aduh kok dia begini gitu kan, muncul khawatir yang tentunya jangan-jangan ini terjadi lagi, kalau sama gue nanti jalan dia ngulang lagi kayak begitu nggak ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi saya kasih bocoran ya, memang tidak semua ya, saya bilang tidak semua. Maka dari itu saya katakan sekali lagi, tidak semua seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya kalau kamu tuh berhati-hati ketika misalnya bercerita dengan orang yang baru kamu kenal, atau dengan orang yang sedang menjalin hubungan sama kamu. Bukan bermaksud bohong sekali lagi, tapi kamu lebih berhati-hati menyeleksi mana yang harus kamu ceritakan dan mana yang sementara ini tidak perlu kamu ceritakan sampai menunggu waktu yang tepat. Oke? Karena ini penting teman-teman ya. Penting untuk keharmonisan hubungan kamu dan situasi yang kondusif dari hubungan kamu juga. Karena banyak ya, dari sini saya juga melihat bahwa dia itu kayak yang mikir ya dengan kehidupan kamu. Karena apa? Dia sendiri punya trauma, dia tuh gampang ngeri kalau ngeliat sesuatu gitu loh, sesuatu yang mungkin wah kok masa lalunya begini dan sebagainya. Memang sih masa lalu adalah bagian-bagian yang memang sudah berlalu, tetapi masa lalu juga bisa menjadi sebuah ukuran indikator bagi penilaian bagi seseorang gitu loh. Jadi kalau masa lalunya misalnya bagus, buruk atau apa ya, semuanya akan mengikuti, pasti orang akan berpikir bahwa itu bisa menjadi cerminan, walaupun tidak selalu begitu gitu. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. So apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetaplah menunjukkan bahwa kamu itu bisa berkomitmen dengan baik. Tetaplah membuktikan bahwa kamu itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tetaplah berkomunikasi bahwa kamu itu menjadi orang yang memang bisa diandalkan, setia. Perasaan kamu kuat dan perasaan kamu itu sangat hebat terhadap dia, sehingga itu bisa meyakinkan dia untuk mengurangi rasa khawatir dan menghilangkan rasa khawatirnya pada akhirnya seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu untuk file kedua. Terima kasih yang sudah memilih file kedua, dan sekarang kita menuju file ketiga. Yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu, yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu secara mendalam, secara detail itu seperti apa? Ini kita sekarang sudah masuk di file ketiga ya. Oke, sekarang langsung kita ambil kartunya, batunya kita naikkan lagi. Sekarang kita buka satu persatu di sini. Oke. Ya, kita lihat teman-teman, di sini ada 5 kartu yang sudah keluar. Kita tata dulu ya, biar sedikit rapi. Oke. Teman-teman, di kartu pertama ada Four of Pentacle, ada Knight of Swords, ada Five of Wands, ada Ace of Wands, ada Eight of Cups. Teman-teman, untuk yang memilih file ketiga, untuk mengetahui yang sebenarnya dia pikirkan tentangmu,
Saya melihat di sini dia itu sekarang lagi banyak sekali permasalahan. Dia sekarang lagi banyak sekali keributan, pertikaian. Dia juga harus berhati-hati di dalam keuangan. Dia sedang bekerja keras dan sangat berhati-hati, tetapi dia memiliki masalah-masalah yang harus diselesaikan sendiri di dalam kehidupannya. Lalu dia kepengen memulai kehidupan baru, dan di sini persentase memikirkan kamu ada tetapi sedikit, ya, ada tapi sedikit, tidak sebanyak atau sebesar tadi di file pertama dan kedua. Di file ketiga di sini sekali lagi saya melihat bahwa dia itu sibuk sekali dengan permasalahannya. Bahkan dia sekarang sedang kepengen banget bisa keluar dari lingkaran permasalahannya yang selama ini membuat dia tuh lelah, membuat dia tuh capek. Dia mikirin kamu, iya, mikirin. Bahkan dia kepengen membuka lembaran baru sama kamu juga. Cuman prosentasenya memang masih belum terlalu besar, belum terlalu kuat. Tarikan energinya belum terlalu kuat, tidak sekuat yang file pertama dan kedua. Tetapi koneksinya sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena dia memang sedang sibuk menyelesaikan masalahnya. Dia sedang merenungkan bagaimana cara keluar dari situasi ini, bagaimana dia bisa membuat keadaan ini bisa segera selesai dan dia bisa hengkang dari kehidupan atau dari lingkaran, dari circle kehidupan dia saat ini. Karena apa? Dia sebetulnya juga sudah tidak tahan. Dia kepengen lari dari situasi itu, tapi dia karena ya orangnya cukup bertanggung jawab, tetapi dia tidak mau meninggalkannya begitu saja, ya. Dia bertanggung jawab, maka dia harus selesaikan ini meskipun berat. Kemudian ini di masalah pekerjaan juga banyak konflik, banyak masalah, ya. Dia sepertinya ada banyak masalah-masalah dengan rekan kerjanya, lingkungannya, itu ya, lingkungan kerjanya dan sebagainya. Saya lihat kepengen pergi dari situasi itu. Tetapi kalaupun nanti pergi, sepertinya dia pergi dalam keadaan yang sedih, ya. Kayak semacam ada kekalahan karena dia sepertinya membuat kesalahan di pekerjaannya atau di lingkungan kehidupan dia sekarang. Ada buat kesalahan yang membuat dia itu harus pergi dalam sebuah rasa kecewa dan kekalahan, gitu loh. Itu dia sebabnya kenapa dia tidak terlalu mikirin kamu, karena dia sendiri sedang repot, dia sendiri sedang sedang berjuang keras untuk keluar dari kehidupan yang tidak enak itu. Nah, di sini sarannya buat kamu dari saya adalah hampir sama dengan tadi. Ya, kalau kamu memang peduli sama dia, kalau kamu memang berharap terhadap dia, mengharapkan dia, ya otomatis kamu harus mensupport, ya, mendukung dia, menguatkan mentalnya, mendukung batinnya agar dia tuh menjadi kuat, ya. Karena bagaimanapun setiap orang itu kan punya masalah, ya teman-teman. Setiap orang tuh punya masalah, punya masalahnya masing-masing. Setiap orang hidup dengan masalahnya masing-masing. Setiap orang hidup dengan mumetnya masing-masing. Setiap orang hidup dengan dramanya masing-masing. Iya kan? Gitu loh. Jadi orang itu, kalau orang Jawa bilang tuh gini, urip iku sawang sinawang, ya. Urip iku sawang sinawang. Artinya apa? Ya hidup itu tuh sawang sinawang, hidup itu saling lihat gitu. Kita ngelihat orang lain kayaknya bahagia gitu, ternyata enggak. Kita melihat orang lain tuh kayaknya sehat, ternyata ada gangguan-gangguan. Kita melihat orang itu kayaknya kaya gitu kan, tapi ternyata banyak hutang, misalnya seperti itu. Kita melihat orang itu tuh kayaknya bahagia, ternyata sedih, bebannya berat dan sebagainya, ya. Dan kalau kamu sekarang sedang mengalami seperti itu, don't worry, karena semua itu bakal bisa berlalu, bakal bisa terlewati, oke? Makanya buat teman-teman pengen konsultasi, pengen sharing bersama saya, silahkan aja. Kamu bisa chatting ke nomor WA tersebut, nanti diarahkan oleh admin untuk bisa ketemu dengan saya, dengan teknis dan cara-cara tertentu. Kamu bisa personal reading, bisa self-healing, bisa spiritual coaching, atau ngobrol apa saja tentang bisnis, karir, cinta, asmara, kehidupan, rumah tangga, ya. Membaca situasi pasangan kamu setia atau tidak, bisa diharapkan atau tidak, silahkan gitu loh. Insya Allah saya akan bantu, ya, karena berdasarkan keilmuan sekaligus didukung oleh pengalaman-pengalaman pribadi saya. Insya Allah saya bisa membantu teman-teman dengan kondisi dan situasi masalah-masalah kamu yang ada, oke? Nah, kembali ke laptop, kembali ke file ketiga. Jadi intinya buat teman-teman yang membeli file ketiga, kurang lebih itu, ya. Jadi kamu harus mendukung dia, mensupport dia, supaya dia membesarkan hatinya dia juga.
Karena itu adalah bagian penting. Karena ketika orang lagi down, lagi shock gitu ya, ya butuhlah teman untuk bisa nge-backup, membesarkan hatinya juga, gitu kan. Jadi intinya dia persentase memikirkan kamu kecil karena memang dia ada masalah yang sedang harus diselesaikan. Tapi kalau kamu memang peduli dengan dia, silahkan kamu hubungi dia, kamu perhatikan dia, beri support dia dan sebagainya. Karena saya yakin dia bisa bangkit kok, oke? Ya, jadi dia pun sebetulnya ada fokus sama kamu. Dia ada orang lain nggak? Enggak, ya. Dia nggak ada orang lain. Dia murni di sini lebih kepada fokus kepada masalah pekerjaan, masalah karir, keuangan dan sebagainya. Tapi kalau orang lain nggak ada di energi ini, oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu untuk file ketiga. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Teman-teman boleh usul ngangkat tema apa, silahkan kamu boleh berkomentar untuk usulan-usulan kamu, saya akan pertimbangkan tema apa yang kepengen dibahas selanjutnya, oke? Dan teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan langsung menghubungi ke saya ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas ini atau di deskripsi. Kamu boleh baca deskripsi, di situ banyak program-program dari Damar Aji yang bisa kamu ambil. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe channel Damar Aji dan tekan tombol loncengnya agar setiap saya munculin video kamu mendapatkan notifikasi yang pertama. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.